apa ada tikus, saya bilang gitu kan. Jadi saya buru-buru tuh dari kamar mandi jalan ke arah kamar itu kan. Jadi sebelum saya buka tuh saya ngintip dulu Bang dari jendela. Pas saya ngintip tuh dari jendela tuh saya ngeliat anak kecil pakai baju biru, kaos bukan singlet, kaos biru sama pakai apa sempak ya, kolor gitu. Kolor doang? Kolor doang warna hitam. Pernah di situ tuh tinggal kayak suami istri sama anak satu. Suaminya tuh kayak kerjanya di luar kota terus Bang. Jadi rumahnya tuh kayak kedatangan ya perampok begitu Bang. Oh, dirampok. Rumahnya katanya kedatangan rampok gitu. Jadi kan dia cuma tinggal berdua tuh. Iya, sama anaknya. Anaknya, ya si anaknya tuh meninggal tuh dijedotin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu laundry. Kita kenalan dulu, sebelah gue udah ada Mpok Yayan. Halo Mpok. Iya Pak. Saya Mpok lagi salah. Salah kan gue. Salah kan gue. Nah Mpok, apa kabar nih Mpok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Mpok, ini kan bekerja di laundry Mpok ya? Iya, itu laundry daerah mana tuh Mpok? Daerah Subang. Subang? Jawa Barat. Buset, jauh juga ya? Kirain masih Jakarta nih. Subang. Itu waktu tahun 2016. Oke, 2016. Berapa tahun tuh Mpok? Ya lumayan lama sih, ada kurang lebih 1 tahunan. Oke, kurang lebih 1 tahun. Berarti sekitar 2018 tadi ya? 2016. 2016. Berarti sampai 2017 kurang lebih ya? Oke. Nah, di sana itu laundrynya gimana nih, Pok? Maksudnya besar kah atau jadi rumahan kayak apa gimana? laundrynya itu bukan adanya tuh kayak di perum gitu, Bang. Oh, di dalam rumah. Jadi bukan yang di pinggir jalan, cuman dia nggak buka kios gitu. Jadi kiosnya tuh kayak rumah disulap jadi laundry gitu. Oh, iya, cuman pemiliknya nggak tinggal di situ. Yang tinggal di situ malah saya gitu. Berarti emang rumah khusus untuk laundry aja nih? Oh iya. Berarti orangnya nggak nyewa kios ya? Enggak. Oh iya. Dia ngontrak rumah itu jadi buat laundry gitu. Tapi ini laundrynya bukan laundry yang orang datang nyuci sendiri gitu, bukan ya? Bukan, itu kan mau dikoin. Enggak, itu beda ya? Beda. Jadi selesai udah siap pakai lah. Oh, siap pakai. Berarti itu udah nyuci, keringin, gosok udah jadi lah ya? Udah di-pack begitu ya? Udah. Oh, berarti itu semua Mpok yang lakuin apa ada karyawan? Ada karyawan lain sih. Oh, berapa orang tuh Pok karyawannya? Ada 3 ya sama saya, terus ada yang gosok. Ada yang kalau siang dia datang posisinya di jam shiftnya di shift siang. Jam 12 sampai jam 8 malam dia pulang. Kalau saya mah kan memang tinggal di situ ya, jadi iya. Dari pagi di siang kadang saya istirahat gitu. Soalnya saya kerja malam. Jadi malam saya mulai kerja nyuci gitu kan, ngeringin. Jadi pas posisi pagi karyawan pada datang udah siap. Oh, udah siap, tinggal digosok sama di packing gitu ya. Gitu. Oke. Berarti yang 2 ini nggak tinggal di situ? Nggak. Oh, pulang pergi ya gitu ya. Berarti Mpok tinggal di situ sendirian nih? Sama anak. Oh, sama anak berdua. Buset. Sama anak sama yang satu lagi yang gede. Oh, berdua anaknya. Bertiga dia sama Mpok berarti. Iya. Oke. Nah, ini kan tempatnya horor nih Mpok ya. Bisa dibilang lah ya. Nah, anaknya juga ngalamin nggak sih kejadian-kejadian horor? Ya justru dia yang lebih banyak. Waktu itu dia masih, anakku yang bontot ya, yang laki-laki itu masih baru umur 2 tahun. Oh, yang satunya? Kelas 2 SD. Oh, udah SD. Udah agak gede ya. Yang lebih sering ngalamin mah yang anaknya kecil. Jadi kayak sering diajak main gitu. Iya sih. Dia sering main-main sendiri gitu. Kadang-kadang ketawa sendiri, tiba-tiba nangis sendiri. Dilihat tuh ada bekas cubitan gitu di tangannya gitu. Emang anak kecil kadang kalau lebih sensitif lah ya. Iya. Oke nih. Berarti kita tahan dulu nih, Pok. Ceritanya nih, Pok ya. Oke, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Mpok Yayan, simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau cerita juga jadi narasumber di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, Mpok, langsung aja nih kita mulai. Kisah Tengah Malam dimulai. Waktu itu tuh baru habis pisah ya sama bapaknya anak-anak gitu, mantan suami. Jadi dulu tuh sebelumnya tuh saya sama mantan suami tuh tinggal di Indramayu. Setelah pisah karena itu rumah warisannya dari bapaknya anak-anak kan, jadi saya
pergilah gitu kan, yang keluarlah dari situ. Ya, saya kan kalau misalnya untuk keluar ke rumah orang tua kan ya udah nggak mau lah gitu kan ya. Jadi karena saya udah bawa anak juga kan, akhirnya saya mutusin buat pergi ke kota Subang tuh. Di Subang kan emang nggak terlalu jauh juga. Saya ke Subang, bawa anak saya yang paling bontot, yang kecil ya. Waktu itu baru usianya 2 tahun kurang lebihnya. Waktu itu masih baru dia doang tuh yang dibawa. Karena kan saya belum ada kerjaan ya, belum ada penghasilan, jadi masih takut lah kalau bawa yang gede kan gitu. Karena masih udah sekolah juga gitu kan. Akhirnya saya di kota Subang. Awal datang ke situ tuh saya kerja dulu lah selama 1 bulan. Saya kerja di kayak rumah, jadi ART gitu kan, ngurusin lansia. Bosnya meninggal gitu kan, akhirnya saya desain. Terus ditawarin tuh sama tetangga kontrakan kan, tetangga saya kan ngontrak di kontrakan petakan sih. Mau nggak gitu ada kerjaan di laundry, ada di ujung gang situ gitu. Ya saya bilang ya udah deh coba gitu kan. Akhirnya saya sama tetangga tuh yang nganterin saya kan, yang infoin tuh, saya datang tuh ke laundry situ kan. Saya bilang dia kan Bu ini ada yang mau kerja gitu kan. Ya saya kan karena kondisi saya bawa anak ya Bang ya, jadi saya ngomong terus terang ya, Bang mau teh kita kerja? Ya mau, cuman saya punya anak, saya bilang gitu kan. Anaknya masih kecil ya, ini yang saya bawa kan, waktu itu saya bawa anak saya juga kan. Tapi cengeng nggak ya teh katanya? Ya insya Allah sih enggak, kata saya waktu itu juga pernah saya bawa, cuman ya inilah maksudnya nggak cengeng, saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah tuh Bang, diterima, cuman dia bilang gini, kata dia tuh saya butuh orang yang kerja malam, jadi dia mau punya karyawan yang tinggal di situ, karena dia bilang kan dia keteter di masalah gosokan. Jadi kalau misalnya kita ada yang kerja malam kan, jadi pas waktunya posisi di siang gitu kan, udah banyak, udah yang digosok udah banyak gitu kan, jadi udah tinggal orang gosok datang, bagian gosok tinggal kerjain gitu. Akhirnya ya udah deh aku bilang gitu kan, nggak apa-apa. Akhirnya kata mau Teteh tinggal di sini mau. Ya udah nggak apa-apa Bu. Ya. Saya kemudian kontrakan juga kan udah pengen habis kan. Udah kan. Akhirnya daripada saya kontrak, saya pikir kan cuma numpang tidur doang kan gitu. Akhirnya saya di situ lah Bang lah, tinggal di situ. Jadi rumahnya kan bentukannya tuh kayak apa sih ya, rumah perum, ukuran rumah perum lah ya. Sekitar kurang lebih 4 meteran lah, kayak 3-4 meter gitu. Modelannya tuh kayak rumah jadul, kayak rumah-rumah apa? Zaman Belanda gitu Bang. Banyak kayu-kayunya gitu ya? Jadi banyak kayu, jadi pintunya juga kayak masih pintu terbuka gitu, pintu 2, cuman yang kaca. Modelannya kaca tuh kan. Ada kacanya di pintunya. Pintunya gitu. Jadi kan nggak pakai rolling kan, biasanya kan kalau laundry kan di kios gitu kan, pakai rolling gitu. Dia nggak, jadi adanya di rumah gitu. Masuk, jadi pintu di kaca itu kan kalau dibuka kan aturan kalau misalnya buat rumah biasa itu kan kayak ruang tamu kan, ya itu dia buat penerimaan, di situ juga nyimpen rak buat naruh baju lah gitu kan. Terus di sini ada pintu agak jalan ke sini sedikit tuh Bang, ada ruangan lagi, di situ kita simpan mesin pengering, ada jendela juga Bang, jendela di samping tuh, terus sama mesin pengering laundry sama buat bagian setrika tuh satu ruangan itu. Ada di ruangan sebelah sini buat bagian nyuci, jadi kayak kamar-kamar gitu kan, di kamar sebelah sini buat tempat nyuci gitu. Terus saya tuh tidur tuh, kan ada kamar 3 ya Bang, di belakang tuh ada kamar 3. Ya kamarnya jadi bentuk kamarnya tuh kayak bener-bener kayak rumah jadul lah, masih ada jendelanya Bang. Ada jendelanya gitu kan. Setiap kamar tuh ada jendela lah gitu. Ini kan ada kamar 1, di sini kan kayak ada ruangan gitu kan, di dekat itu ada ruangan, terus sini ada kamar 1, 2, sebelah sini kamar, baru di sini kamar mandi gitu kan. Udah gitu tuh saya tidur katakan ada kamar 2, kata ibunya, Teteh mau tidur di kamar apa di sini aja? Saya bilang sinilah, saya kan sambil kerja, jadi kan saya bisa sambil nengokin anak lah, saya bilang gitu kan. Akhirnya yaudah tuh saya tidur di ruangan tengah itu tuh ada spring bed, 1 kasur ya, saya taruh di situ kan. Terus di sebelah sananya kan di dekat di kamar belakang tuh kita nyimpen karpet sama bed cover yang jadi biar nggak terlalu berantakan lah di depan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngambil, kita tinggal ngambil di belakang gitu kan. Sama saya naruh itu kayak gantungan-gantungan hanger-hanger buat laundry gitu. Saya masih tumpuk di atas kardus itu kan. Ya udah tuh. Ya awalnya mah 1 malam 2 malam sampai ke sini nih belum ada kejadian apa-apa tuh Bang. Sampai berapa malam ya, malam kelimanya kali gitu kan saya di situ.
Kurang lebih seminggu lah. Iya, kurang lebih lah seminggu lah, kurang lebihnya gitu kan. Kurang lebihnya saya seminggu di situ, terus saya kebangun tuh. Jadi kan saya kerja, karena dibilang kerjanya malam kan saya ngatur waktu sendiri lah gitu. Jadi saya kerja, laundry kan tutup jam 10 ya Bang, jam 10 malam. Jadi karyawan yang shift 2 kan udah pulang dari jam 8. Ya saya nerusin dong jam 8 sampai jam 10 saya nungguin. Jam 10 udah tutup, terus karena saya pikir saya kerja malam, kalau misalnya saya langsung tidur gitu kan, nantinya malah kebangun lagi repot gitu. Saya bilang ya udahlah, saya ngatur waktu sendiri ya. Saya waktu saya atur dari jam 12 malam saya kerja sampai jam 12 malam nih. Nah nanti ke situnya saya tidur. Berarti habis subuh saya bangun lagi deh gitu kan. Jadi kan ya, waktu tidur saya cukup gitu kan. Ya, kerjaan juga lancar selesai ya. gitu Bang ya. Udah saya tidur tuh, waktu itu selesai tutup laundry, saya kerja sampai jam 12. Saya ngeringin baju biasa, udah kelar semua. Untungan saya tidur. Nah, di jam setengah 2 atau jam 2 gitu saya pengen pipis Bang. Kebelet kan pengen pipis. Saya ini dong, saya nggak di kamar kan, cuma di ruang tengah. Jadi dari ruang tengah sini, saya ke jalan ke sini, lorong 1 meteran lah kurang lebih, baru di sini kamar mandi gitu kan. Saya jalan ke situ, kan saya harus ngelewatin kamar yang tempat nyimpen karpet itu kan. Emang pintunya ditutup, cuman lampunya nggak dimatiin karena saya pikir kan ada karpet, ada bed cover, takutnya ada tikus kalau gelap kan. Ya udah saya lewat situ tuh saya pipis tuh. Pas saya keluar dari kamar mandi tuh saya kayak ngedenger ada kayak hanger tuh, kayak dimain-mainin gitu Bang, kan hanger plastik tuh krak gitu tuh, kayak berisik banget. Saya bilang apa ada tikus, saya bilang gitu kan. Jadi saya buru-buru tuh dari kamar mandi jalan ke arah kamar itu kan. Jadi sebelum saya buka tuh saya ngintip dulu Bang dari jendela. Pas saya ngintip tuh dari jendela tuh saya ngeliat anak kecil pakai baju biru, kaos bukan singlet, kaos biru sama pakai sempak ya, kolor gitu. Kolor doang? Kolor doang warna hitam. Saya mikirnya gini, anak siapa gitu kan, saya bilang gitu kan. Terus nggak lama tuh saya merhatiin ya, agak lumayan itu juga saya merhatiin gitu kan. Saya nggak mikir itu siapa-siapa, saya mikirnya anak siapa di dalam gitu kan. Pas saya perhatiin tuh, anak itu tuh nengok ke saya tuh. Itu tuh Bang, itu tuh kayak apa sih, jidatnya ini tuh kayak apa sih, memar gitu tuh. Kupingnya berdarah tuh. Dari kuping keluar darah, terus hidung, mulut tuh penuh darah gitu kan, keluar darah ngucur gitu kan. Terus saya langsung Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Saya ngeliatin, dia ngeliat ke saya kan. Tatap-tatapan untuk beberapa detik gitu. Iya. Dari situ tuh saya udah gemeteran Bang. Gemeteran tuh karena apa sih? Kok ya bentukannya kan kayak gitu kan ya, bukan manusia. Saya sadar bukan manusia kayaknya tuh, saya bilang gitu kan. Dari situ langsung dia tuh lari nembus ke tembok yang anak saya ada kasur di situ tuh. Nah, situ langsung lemes Bang, saya langsung keduduk di pinggir kasur gitu kan, bengong aja saya. Bener-bener kayak apa sih, ngelihat yang sebegitu jelasnya kan. Saya bilang Astagfirullahaladzim, itu bener-bener bukan orang, kayaknya bukan orang. Saya ngomong kayak gitu, ngeyakinin diri saya kan tuh. Akhirnya sambil gemeter saya coba buat tidur lah Bang lah gitu kan, karena emang saya juga kan walaupun saya merem-merem itu nggak bisa tidur lagi kan ya. Ya tuh besokannya udah saya mau cerita sama temen saya, tapi saya pikir udahlah nggak perlu juga, saya bilang gitu kan, nggak semua orang percaya kan gitu kan. Bener-bener. Sama kejadian itu saya pikir daripada udahlah nggak perlu, saya bilang gitu. Akhirnya saya keep sendiri tuh Bang, saya keep sendiri sampai waktu itu kan udah berapa lama ya, selang 1 bulan atau berapa minggu kemudian gitu kan ya, jatuh di bulan puasa Bang. Di bulan puasa kan waktu itu puasa yang di hari, karena di bulan puasa tuh jadi saya rubah lagi jadwalnya Bang. Kan kita harus sahur ya. Jadi saya pikir kalau misalnya saya tidur jam 12 takutnya saya kesiangan nih sahurnya. Saya bilang gitu kan. Ya udah deh, saya ngatur jam 10 tutup laundry, tutup, saya udah tidur deh, istirahat. Saya bilang gitu kan. Udah tidur, nanti saya bangun tuh di jam 3 sahur sambil ngerjain kerjaan kan, istilahnya udahlah bisa lah gitu kan, kepegang lah gitu. Udah tuh Bang, mulai bulan puasa saya rubah kan, udah dapet semingguan lah kurang lebih puasa tuh kejadian lagi tuh Bang. Jadi waktu itu tuh jam 10 ya saya udah tidur kan, udah tidur. Terus di jam berapa pokoknya saya nggak ngeliat jam juga kan, saya nggak dengar tuh kayak mesin cuci kan. Jadi kan mesin cuci otomatis kan kalau ditekan tombolnya kan powernya kan
teneng gitu kan bunyinya. Bunyi, bener. Terus kayak kalau misalnya kita tombolnya nggak usah ditekan lah, kita deketin aja tangan kita kan ke sensor sendiri ya. Teneng gitu. Saya nggak denger kayak gitu bang. Teneng kan. Saya bilang, ih kok mesti cuci nyala sendiri. Saya mikir anak saya kali mainin. Tapi saya nengok anak saya tidur pulas gitu. Langsung tuh saya kebangun duduk kan gitu. Saya kebangun, saya jalan ke arah ruang mesin cuci kan. Kan emang lampunya dimatiin. Terus pas saya ke situ belok ke arah situ kan keluar. Situ tuh saya kelebet aja kayak ada yang lewat orang lewat lari gitu kan. Saya bilang tuh pas saya lihat tuh mesin cuci bener-bener lampu digitalnya nyala. Jadi posisinya on gitu kan. Saya nggak pikir panjang tuh bang, ketakutan merinding ya ada lah. Yang saya ingat saya tuh kalau mau tidur saya pastiin mesin cuci udah kelar nyuci lah, selesai nyuci dalam keadaan mati. Terus kayak kan kalau mesin cuci otomatis gitu kan ya udah kita nyalain, kita tinggal tidur juga kan udah kan. Ya nanti dia nggak itu kan. Gitu juga sama mesin pengering kan. Saya masukin pakaian basah ke mesin pengering. Terus saya atur timernya sampai 1 jam misalnya. Waktu udah 1 jam, selesai 1 jam ya udah mesin mati sendiri gitu. Ya udah saya sebelum tidur pasti saya atur kayak gitu kan. Udah gitu saya, karena saya ngeliat kayak gitu kan merinding, saya buru-buru tuh saya matiin, saya cabut. Saya cabut kan colokannya tuh. Karena balik lagi tuh saya ke tempat tidur kan. Situ lagi saya karena sendirian ya, bener-bener sendirian itu tuh. Dia ketakutan sendiri gitu. Udah saya sambil gemeteran lagi tuh di itu. Saya tidur, saya ituin inilah tutupin selimut gitu kan. Sampai akhirnya tuh saya agak kesiangan juga tuh bangun bang. 3:30 tuh saya baru bangun kan. Di 3:30 ya, wih udah sahur udah ini nih ya. Cuman minum susu kan udah nggak sempat makan lah kayaknya saya bilang tuh. Udah pas saya udah selesai minum susu kan, udah itu saya jalan tuh bang ke arah mesin pengering. Saya pikir kan tadi saya sebelum tidur kan saya udah atur timer. Saya mau lihat lah gitu kan udah kering atau belum gitu. Kalau belum kering saya bisa atur lagi kan. Pas saya ke arah mesin pengering bang, jadi dari kamar saya cuma lurus aja gitu kan ke arah mesin pengering kan depannya tuh jendela kan ya. Terus saya ngeliat di depan mesin pengering itu tuh baju udah berantakan bang. Jadi pintunya udah kebuka, baju udah berantakan. Saya bilang, loh kok? Saya bilang ini logikanya itu nggak mungkin lah mesin mati terus ngebuka sendiri gitu kan. Sendiri nggak mungkin kan ya. Saya bilang, kok bisa berantakan kayak gini? Saya bilang gitu kan. Akhirnya tuh saya nggak mikir macam-macam lah gitu kan. Saya ambil keranjang gitu, saya rapiin lah, saya hitung kan karena emang saya selalu kalau nyuci pasti saya hitung dulu, antisipasi lah, takutnya kita kan ngerjain baju orang ya, takut ada kurang atau apa gitu. Akhirnya tuh udah tuh saya nggak lagi-lagi tuh saya nggak cerita siang tuh saya nggak cerita ke temen, nggak cerita siapa-siapa gitu kan. Sampai akhirnya udah bulan puasa tuh udah agak lewatan, udah lewat lah kita kan lebaran tuh. Lebaran saya ceritanya pulang tuh ke Indramayu kan, ke tempat bapak gitu kan, ke tempat orang tua. Saya pulang tuh ke Indramayu kan, pas saya itu H-2 lebaran gitu kan. Saya pulang tuh udah saya semua kan kerjaan udah saya rapihin tuh bang, udah dalam keadaan rapi lah terus nggak lama tuh saya pulang ke itu H+2 H+3 tuh udah buka lagi kata si ibunya kan, karena biasanya kan kalau lebaran gitu kan suka banyak, dia bilang gitu kan, suka banyak ya biasanya. Ya udah aku bilang nggak apa-apa deh, karena aku kan kesana tuh anakku kan mau ikut ya yang nomor 1. Mama katanya aku mau tinggal sama mama aja, dia bilang gitu kan, karena waktu itu kebetulan juga udah tahun ajaran baru kan. Ya udah nggak apa-apa deh, aku pindahin aja sekolahnya, bilang gitu. Di sekolah di Subang. Jadi pindahin sekolah Subang tuh dari Indramayu. Pindahin ke Subang kan, itu mah surat mah gampang lah, ngurus belakangan gitu kan. Udah gitu aku pindahin tuh aku sama anakku kan. Waktu itu aku H+2, aku udah malam aku udah sampai ke sana tuh. Aku kan ninggalin laundry tuh posisinya bersih lah bang lah, udah nggak ada cucian ya. Kalau gosokan emang banyak ya, karena udah aku cuci-cuciin, aku kering-keringin kan. Emang gosokan emang banyak gitu. Aku sampai sana tuh mah, namanya udah lantai itu tuh kayak bekas jejak kaki gitu tuh, kayak jejak kaki becek gitu, bolak-balik di situ bang. Aku bilang, oh ini siapa sih? Aku bilang gitu, apa si ibu gitu kan, ibu bos kan punya anak kecil ya. Jejak kakinya anak kecil. Jejak kaki anak kecil. Aku bilang, ini si ibu tuh punya itu kesini kali ya, kita sama anaknya gitu kan, si Dias kan anaknya main gitu, pikir gitu kan. Terus
Tapi kan kuncinya sama aku yang bawa. Saya bilang gitu. Hah, kan sama aku yang bawa, kok bisa, gimana mungkin bisa masuk? Saya bilang gitu kan. Ayo udahlah, saya nggak pikir panjang tuh. Akhirnya saya minta tolong anak kan. Teteh bantuin dong mama pelin ya. Makanya udah kelas 2 SD ya, mau naik kelas 3 waktu itu kan. Udah bisa disuruh juga tuh. Ya udah tuh akhirnya besokannya tuh ya kerja lah biasa ya. Malam itu istilahnya saya tidur tuh nggak ada gangguan lah, alhamdulillah, cuman itu aja gitu kan. Sampai di malam-malam berikutnya juga udah nggak ada gangguan bang. Jadi saya pikir gini, udah kali aman. Saya bilang udah cukup sampai di situ aja kan. Saya bilang gitu. Udah cukup sampai di situ aja. Biar soalnya kan saya udah ada temen barangkali gitu kan. Udah ya, saya sengaja bawa anak saya juga. Pertama emang mau saya pindahin sekolah di situ, karena kedua mungkin bisa nemenin saya lah gitu kan. Nah, saya pikir gitu kan. Akhirnya ya udah tuh bang, udah berapa lama tuh, udah cukup lama lah nggak ada kejadian apa-apa gitu di malamnya. Nah, cerita itu kan malam lagi tuh bang, tutup laundry jam 10. Kayak biasa kan kalau misalnya laundry udah tutup tuh kan aku udah langsung kunciin gerbang semua kan. Aku gembok pintu, aku kunci semua. Terus ada pakaian yang tadi ada orang nganterin baju kan masih numpuk di luar kan di itu. Aku bilang, teh bantuin mama angkat-angkatin ke dalam mesin kamar itu kan, kamar buat cuci gitu kan. Akhirnya aku bantuin anak. Terus anak juga kan biasanya emang suka bantuin kayak nyortir baju gitu, yang mau dicuci dia pilihin. Yang udah gede juga kan udah bisa ini. Jadi yang bahannya mana, yang yang terang sama yang gelap dipisah-pisahin gitu kan sama dia tuh. Udah aku jadi dia duduk di tempat yang buat setrika gitu. Terus di situ aku ya tetap aja di tempat mesin cuci kan, lagi nyuci di ruang mesin cuci. Anaknya kecil udah tidur gitu. Terus nggak lama tuh kan emang dalam keadaan hujan tuh kan, emang hujan. Nah lagi hujan, posisi lagi hujan di luar kan. Terus kata anakku gini, kan ada suara tuh dari kayak pintu diketok gitu kan. Tok, mama ada tamu, kata anakku gitu kan. Siapa sih hujan-hujan, aku bilang gitu. Akhirnya aku keluar dong. Siapa teh? Nggak tahu, katanya tuh di depan. Dia bilang gitu, kayaknya ibu-ibu. Dia bilang, oh ya udah, aku bilang, aku keluar dong kan. Aku pikir barangkali ada customer gitu mau nganterin baju, itu kan. Aku buka tuh, aku nyalain dulu kan lampu kan di depan udah aku matiin kan. Aku nyalain tuh. Pas aku nyalain kan jendela pintu kan kaca nggak ketutup tuh, emang nggak ditutup gitu. Terus aku langsung keluar. Aku lihat tuh ibu-ibu pakai daster putih selutut, corak bola-bola gitu kan. Rambutnya dikuncir biasa. Ya aku ngeliat mukanya mah ya cantik sih gitu, cuman ya mungkin nggak make up gitu kan, nggak dandan gitu ya, jadinya agak pucat gitu. Aku bilang, ya teh kenapa? Aku bilang gitu kan. Ibu di sini rumahnya Pak Sultan ya? Dia bilang, Pak Sultan. Teteh nyari siapa? Dia bilang gitu. Saya nyari Pak Sultan. Dia bilang gitu. Nggak ada, di sini mah ya bosnya saya kerja di sini. Yang bosnya tuh namanya Ibu Desi. Kata saya tuh, suaminya juga namanya Pak Andi, bukan Bapak Sultan. Saya bilang gitu kan. Terus kata dia, saya nyari Pak Sultan. Oh nggak tahu ibu, mungkin salah. Saya bilang gitu. Akhirnya, oh ya udah terima kasih. Dia bilang gitu. Ngomong itu agak lemes gitu kan. Akhirnya dia balik badan jalan ke arah teras. Yaudah dong, saya karena itu kan saya tutup lagi. Jadi pas saya tutup, ya kan karena pintunya kuncinya di slot ya bang ya. Jadi slot atas sama bawah. Jadi aku untuk beberapa detik tuh fokus ke kunci kan, ke atas ke bawah. Aku lihat tuh, pas aku lihat lagi dari kaca kan udah nggak ada tuh orangnya. Ya udah aku pikir udah keluar kali, pikir kan. Terus aku masuk lagi tuh ke dalam. Udah kan besok paginya tuh biasa aku habis sholat subuh bangun beres-beres kan, nyapu ngepel biasa tuh. Aku buka nyapu, ceritanya udah kurang lebih jam 5:30 lah. Aku nyapu halaman kan, aku sapuin, aku ini sampai ke kan ada pohon mangga ya, jadinya banyak berserakan gitu kan, daun-daun keringnya kan karena hujan juga kan. Akhirnya aku sapuin tuh sampai di nyapu akhirnya di depan pagar. Sampai di depan pagar aku bengong bang, untuk beberapa detik aku bengong. Apa yang aku lihat, pagar tuh digembok dalam keadaan terkunci. Terus aku bilang, kalau pagar digembok, dikunci, digembok, terus ibu yang semalam tuh naik. Aku ingat, jadi langsung inget ke ibu yang semalam tuh, yang semalam datang kan. Depan pintu dia? Iya,
dia udah di depan pintu. Kalau misalnya pintu pagar aku gembok, si ibu itu lewat mana? Iya benar. Aku ngomong begitu kan, bengong aja tuh. Sampai akhirnya udah aku selesai sapu, masih bengong lagi, aku taruh sampahnya di karung kan. Di meja yang buat penerimaan itu, di bangkunya aku duduk, bengong aja begini. Aku mikirin yang semalam gitu kan. Masih bener-bener di luar nalar. Aku bilang, terus anakku kan mau berangkat sekolah kan, udah siap-siap. Kenapa mama? Katanya. Enggak, kamu ngeliat nggak ibu yang semalam datang? Iya katanya, ibu-ibu yang semalam katanya. Iya. Kenapa? Pintunya digembok teh. Ibunya masuk ke lewat mana ya? Kataku gitu. Di mama, aku pernah ngeliat tahu ibu itu katanya. Kata anakku tuh, ibu itu waktu kapan gitu? Aku pernah ngeliat katanya dari jendela. Ibu itu tuh berdiri di depan pintu katanya gitu kan. Dipikir cuma orang lewat. Dia bilang gitu kata anakku kan. Aku di situ masih bengong aja. Siapa ya teh ya? Masuk lewat mana? Jadi aku masih nggak mikir itu bukan manusia gitu, nggak mikir kayak gitu bang. Aku pikirnya cuma dia masuk lewat mana, keluar lewat mana gitu. Kalau pintu pagar aku kan otomatis logikanya kalau misalnya dia masuk pasti kan lewat gerbang dulu lah gitu kan. Itu ada gerbangnya gitu kan. Di situ aku bengong lagi tuh aku sampai siang itu tuh bener-bener tuh aku nggak fokus sama kerjaan lah. Aku mau cerita sama temen gitu, lagi-lagi aku mikir nggak bakal percaya, aku bilang gitu. Bener, aku kalau misalnya cerita kayak gitu tuh aku selalu mikir, karena mungkin nggak ngalamin jadi nggak bakal percaya, udahlah gitu, aku diem gitu kan. Ya udah kan, udah kejadian itu ya udah lagi aku keep ya kan, udah berlalu. Malam-malam berikutnya lah, udah selang waktu berapa lama lagi gitu kan. Akhirnya terus anak aku tuh yang perempuan tuh lagi main gitu sama adiknya. Biasalah udah jam 10 aku ini masih kerja, itu udah lewat lebaran kan ya, udah aku kerja lagi jam 10. Terus aku di depan lagi ngering-ngerin baju sambil aku lipet-lipetin kan, aku susun di di keranjang gitu buat setrika gitu. Si anak itu kan lagi main sama adiknya, ketawa-ketawa main bola tuh, bola-bola karet gitu bang, yang warna biru gitu ya. Ada duri-durinya tuh, itunya kan suka ada tuh. Main sama kakaknya tuh, lagi diajak main. Aku lagi abis itu aku lipetin bed cover tuh, aku packingin kan. Pintu yang di kamar belakang tuh kan sengaja dibuka karena aku masih packing bed cover. Aku kan simpen bed cover di situ kan. Jadi masih aku buka tuh. Di situ anak kan lagi main tuh sama tetehnya kan. Lagi main, tiba-tiba tuh si bola yang dimainin bocah tuh ngelinding bang ke kamar itu, ke kamar belakang tuh kan, ngelinding dari kan masuk ya ke kamar itu. Terus nggak lama tuh keluar, ngelinding lagi keluar. Jadi seolah-olah tuh ada yang nendang balik gitu bang. Sampai anakku yang perempuan lari, mama gitu. Kenapa? Itu bolanya ngegelinding sendiri dari dalam, katanya gitu kan. Ngelinding gimana? Aku bilang gitu. Iya kan bolanya ditendang dedek, katanya masuk ke kamar. Katanya. Masa mah keluar lagi ngegelinding, katanya gitu kata kakaknya gitu kan. Aku bilang, ayah bener coba salah kali. Enggak, katanya. Aku pikir kan jalan barangkali nurun gitu. Aku sampai itu kan jalan gitu. Kok enggak, jalannya datar gitu, nggak nurun gitu kan. Akhirnya, ya udahlah, gue bilang udah inilah, udah nggak usah dipikir lah, udah gitu. Jadi lama-lama tuh bang, sama kejadian-kejadian itu kan udah terbiasa lah gitu, saking seringnya gitu. Karena aku bilang, aku pikir gini, aku terus tersugesti sama rasa takut juga kan, malah nantinya bikin aku nggak betah apa kan. Sedangkan aku emang butuh tempat tinggal, butuh kerjaan kan gitu kan. Ya udahlah, aku bilang, ya mau di masa bodohin, ya bilang anggap aja gitulah. Terserah deh kan mau ngapain deh, aku pikir gitu. Udah terserah gitu. Udah berapa lamanya lagi tuh bang. Ada besoknya tuh anak akunya kan lagi bantuin aku. Lagi nonton TV tuh kan dikasih TV di NTV tuh, dibeli TV sama bos kan. Pikiran kan aku bawa anak di situ biar anteng gitu kan. Dibeliin TV sama bos. Jadi aku tetep tuh udah malam berikutnya tuh. Aku lagi kerja lagi di itu, tiba-tiba tuh anakku tuh kan yang kecil tuh main gitu kan, tetehnya nonton TV dia main gitu, asik aja main kayak ada temennya lah. Jadi dia tuh kalau misalnya main tuh kayak asik sendiri, cuman anak-anak kalau asik sendiri cuman ngomong dia jadi kayak ketawa-ketawa ini gitu suka. Jadi seolah-olah tuh ada temennya gitu. Kayak ada berinteraksi gitu kan. Tiap aku tanya gitu, Dek, main sama siapa? Itu AA, kata dia gitu ngomong. Jadi selalu bahasanya tuh AA gitu. Selalu ngomong gitu tuh AA, dia bilang gitu kan. Emang belum bisa ngomong ya, anak 2 tahun, cuman dia bisa lah ngebahasain kalau yang lebih tua AA gitu, yang lebih kecil yang perempuan teteh gitu manggil ya kan.
Terus itu AA aja setiap aku tanya, Dede main sama siapa? AA, bilangnya kayak gitu terus bang, gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah aku bilang nggak apa-apa lah anak kecil gitu kan. Aku pikir dia punya imajinasinya dia sendiri. Aku selalu mikir kayak gitu. Padahal aku mungkin sadar lah gitu. Kayaknya dia tuh nggak main sendirian gitu. Yang kita nggak lihat mungkin dia lihat gitu. Cuman aku nggak mau bikin diri aku tuh ngerasa takut gitu kan. Bener-bener. Ya udah aku mikir kayak gitu aja. Terus pas lagi main gitu asik-asik gitu main dia kan. Aku masih di tempat itu tiba-tiba nangis bang. Ngejawab gitu kan. Nyamperin aku, aduh sakit. Katanya kenapa deh? Sambil megangin begini. Sakit itu mah, galak. Kata dia gitu tuh. Kenapa? Aku bilang. Pas aku lihat tuh dia buka begini kan biru bang. Biru? Biru kayak bekas cubitan gitu. Aku sampai ya Allah kata kenapa? Aku mikir karena aku tahu dia nggak main sendirian kan. Aku bilang, aduh jangan nakal dong. Aku bilang gitu kan. Ini sampai biru kayak gini. Aku bilang aku makan minyak kayu putih tuh aku ituin tuh. Ya udah kan akhirnya kenapa deh? Cubit mah galak kata dia gitu. Pokoknya sering begini dia main selalu kayak orang lagi ada temennya gitu kan kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Jadi aku tuh udahlah gitu nggak pernah aku iniin lagi kan. Sampai akhirnya tuh dapat beberapa bulan kemudian lah gitu kan si karyawan yang shift 2 ini tuh yang bagian dia suka tuh ngejaga aja kan buat khusus buat jaga kan sama packing. Dia tuh resign karena hamil. Jadi ada orang baru tuh masih umur sekitar 16 tahunan bang, masih ABG lah dari Indramayu juga. Dia tinggal di situ juga kan. Aku bilang ya udah bu tinggal di sini aja. Tadinya mau ngekos tuh anak kita. Aku bilang nggak usah lah tinggal di sini aja nemenin teteh. Aku bilang gitu kan. Ya udah akhirnya dia tinggal tuh kan kamar kan ada 2 tuh kosong kan. Akhirnya aku kan tadinya di kamar sini. Barang-barangku kan ada di kamar sini. Aku karena aku kerja malam kan aku jadi nggak mau tidur di kamar gitu. Udah yuk namanya kan Ayu. Udah yuk ayo tidur di sini aja di kamar teteh aja nggak apa-apa gitu. Oh ya udah jadi di kamar itu tetap kosong tuh bang. Kan yang kamar ini kan emang buat naro-naro karpet. Ya, gitu karpet kan. itu ya. Terus pas udah malam dapat berapa malam tuh dia tuh tidur. Aku kan tidur, anakku kan kasur cuman kasur spring bed ya. Spring bed nomor 1. Satu kasur kan. Cuman buat mereka berdua kan anakku. Jadi aku tidur ngalah tuh bang pakai kasur lantai. Kasur lantai digelar gitu, digelar gitu kan. Pas lagi tidur tuh tiba-tiba tuh si Ayu tuh pindah di sebelah aku gitu kan. Aku bilang nih anak kenapa? Pengen ini aja kali, maksudnya sepi kali di dalam gitu kan. Pengen tidur sama aku. Besok paginya tuh dia cerita bang. Aku kan udah diemin aja lah dia tidur gitu. Dia cerita, teteh katanya. Tahu nggak masa katanya semalam ada yang gelitikin kaki Ayu, dia bilang gitu. Dalam kamar ya? Dulu kaki Ayu digelitikin tahu, tadi gitu kan. Terus anak aku dia ngomong tuh ngobrol sama aku tuh di depan sama si itu siapa? Teteh Meli yang bagian gosok tuh. Terus si anak aku ngasih itu. Teteh Ayu mah cuma digelitikin katanya. Nih aku nih ditarik-tarik dia bilang gitu kan kaki aku, rambut aku dijambakin. Bilang gitu tuh kata anakku tuh yang gede. Terus aku bilang gitu kan. Udahlah udah biasa aku bilang gitu kan. Terus ke si Teteh Meli ini tuh ngomong udah biasa gimana teh, emang kamu sering kata gitu kan. Emang kamu sering kata di iniin ya. Aku cerita tuh di situ. Aku bilang ya sering sih enggak, cuman ya lumayan. Aku bilang selama di sini tuh aku baru cerita tuh kan. Akhirnya iya teh emang kamu digangguin apa aja katanya. Jadi dulu kan si Teteh Meli kan itu tuh karyawan udah paling lama bang. Jadi sebelum aku juga ada yang tinggal di situ sama anaknya cuman udah gede-gede si namanya Teh Siska. Teh Siska tuh tinggal di situ sama anaknya ya itu kayak lagi kerja di situ, kerja juga sering diganggu gitu. Anak-anaknya sering banyak yang inilah sampai akhirnya ya udah dia udah ini dapat jodoh lagi kan akhirnya resign ya keluar lah dari situ sama anak-anaknya gitu kan. Ya sama pas aku cerita gitu kan ke Teh Meli. Ya teh aku digangguin begini aku cerita tuh semua yang mulai dari yang mesin cuci gitu nyala sendiri gitu, terus pengering yang tiba-tiba berantakan sampai yang ibu yang datang itu sedangkan itu tuh dalam keadaan digembok teh. Aku bilang gitu kan, kamu gak pernah cerita? Ya aku cerita takut teteh gak percaya. Ya aku mau pasti percaya kata dia gitu kan. Orang si Teteh Siska juga ngalamin, kata cerita sama aku begitu. Aku emang gak pernah ngalamin teh kata dia gitu, cuman pasti percaya lah kata masalahnya kan yang cerita bukan cuma teteh, dia bilang gitu kan. Si Teteh Siska juga sebelumnya pernah cerita gitu. Ya udah kita hari itu tuh temanya ngobrolin itulah gitu kan kejadian sampai tuh akhirnya saya bilang udahlah nggak usah ngomong-ngomong sama si Bu Desi lah. Saya bilang ngapain gitu kan.
Saya emang nggak perlu tahu juga gitu kan, emang bosnya juga kan jarang datang juga gitu. Paling dia datang malam mau tutup laundry ngambil duit gitu, udah gitu, nggak inilah, nggak sering mampir gitu kalau siang gitu. Akhirnya pas udah ini kan si Ayu lagi tuh cerita lagi tuh, dia ada ngalamin kejadian kayak apa sih waktu itu tuh, dia lagi mandi gitu kan, dia bilang lagi mandi tuh kayak digangguin, dia diketok pintu gitu kan, nggak lama pas dia itu tuh kayak ada yang jambak rambutnya gitu bang dari belakang. Di situ tuh sampai ketakutan pakai anduk, rambutnya masih basah gitu, masih apa, belum diandukin kan. Keluar gitu, teteh takut, kenapa? Ada yang jambak rambut Ayu, dibilang. Jadi itu tuh benar-benar usil banget gitu kan. Bilang udah katanya, terus kata si Teteh Meli udah banyak-banyak doa aja gitu, banyak-banyak sholat lah, ibadah gitu kan, yang gituan mah emang ada di mana-mana juga, kata si Teteh Meli kan gitu kan. Akhirnya tuh si Ayu tuh karena dia mungkin nggak tahan gitu kan, akhirnya dia cepu lah, cerita lah gitu ke si ibu bos gitu kan, ke Bu Desi ini, ke si Bu Desi gitu kan. Ibu katanya di sini serem banget ya gitu kan. Serem kenapa gitu? Emang lagi pas kebenaran lagi ngumpul kan, si bos lagi bawain makanan gitu, lagi bawain makanan itu waktu asar kalau nggak salah, di posisi di asar lagi bawain makanan gitu. Itu si Ayu, ya Bu, masa Ayu waktu kemarin malam kata Ayu mandi sampai kayak ada yang narik tahu rambut Ayu, sering Bu, kata Ayu digangguin, kata kayak selimut Ayu kadang ditarik-tarik gitu. Terus kaki Ayu, kata dia cerita tuh si tetehnya juga sering tuh digangguin katanya. Emang iya Yan, kata si ibu. Iya Bu, kata kamu kenapa nggak pernah cerita? Terus kalau diceritain gitu, saya rasa takut saya bisa dibagi sama ibu. Saya bilang gitu kan, bener kan? Bener. Saat ya udah Bu, yang ngerasain saya kan ibu yang cuman denger ceritanya, emang ikutan ketakutan. Saya bilang ibu nggak di sini kok, saya bilang gitu. Iya kata. Terus saya nanya kan, udah saya iseng-iseng karena emang lagi posisi lagi ngobrol bareng ya bang ya. Saya nanya, Bu, rumah ini bekas apaan sih Bu? Ibu rumah beli? Enggak, ibu di sini ngontrak. Dia bilang tuh temennya, rumah temennya si papa ini mah. Jadi dia temennya si papanya dia tuh beli dari apa sih? Jadi itu tuh udah turun temurun lah gitu. Jadi teman papanya si Ibu Desi ini beli dari ponakannya ya si itulah. Jadi tadinya awal dari kisah itu tuh bang, katanya sih ini menurut cerita dari temennya si papahnya tuh, katanya pernah di situ tuh tinggal kayak suami istri sama anak satu. Suaminya tuh kayak kerjanya di luar kota terus bang, jadi rumahnya tuh kayak kedatangan ya perampok begitu bang. Dirampok. Rumahnya katanya kedatangan rampok gitu. Jadi kan dia cuma tinggal berdua tuh. Iya, anaknya ya, si anaknya tuh meninggal tuh dijedotin gitu meninggalnya. Ya kalau ibunya mah katanya itu kan. Diperkosa. Akhirnya tuh rumahnya semua dirampok abis gitu kan. Tapi suaminya luar kota. Lagi luar kota, sampai suaminya pulang itu tuh apa sih, depresi gitu. Lihat kondisi istrinya tuh di lehernya tuh gitu tuh. Digorok meninggalnya katanya. Terus si Ibu Desi kan diceritain sama teman papahnya kan. Awalnya juga tadinya dia karena nanya ke teman papanya tuh karena si Teh Siska ini tuh cerita gitu sama dia, karena si Teh Siska tuh langsung cerita gitu kan. Dia ngalami kejadian apa langsung, sedangkan saya tuh kan diem gitu kan. Saya lebih diem, jadi nggak pernah saya dipikir saya nggak pernah ngalamin gangguan apa-apa gitu. Jadi udah emang sempat lagi pas Teh Siska ngomong kayak gitu tuh sempat ada selamatan gitu di situ kan gitu. Itu tuh jadi yang si suaminya ibu-ibu yang pakai daster itu tuh yang makhluk-makhluk itulah gitu kan, arwah yang itu, si ibunya itu katanya suaminya tuh kayak ngelihat anak sama istrinya gitu tuh depresi bang. Nah sampai kayak rumah itu tuh nggak ada yang ngurusin lah, sampai jatuh ke tangan kayak ponakan si bapak itu, si suaminya. Ya ponakan suaminya itu ya itu yang ngejual ke temennya bapaknya Bu Desi nih. Jadi udah kejadian udah bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu katanya kejadian di tahun 2000-an lah. Udah lumayan lama gitu kan. Saya bilang pantesan. Jadi mungkin si ibu ya itu kali Pak Sultan itu dicariin itu mungkin suaminya gitu ya. Aku itu mah cuman itu anakku juga nih nanyain Pak Sultan gitu. Terus kata si Ibu, emang siapa Bu namanya? Aku kan pengen tahu. Nggak tahu ya Ibu, nggak pernah nanya. Enggak soalnya
aku bilang waktu itu ada ibu-ibu yang itu tuh nanyain aku namanya Pak Sultan. Iya mungkin ya namanya Pak Sultan. Dia bilang gitu kan, ibu nggak pernah nanya. Dia bilang gitu kan. Ya setahu ibu tuh kisahnya ya emang kayak gitu. Terus kata si ibu tuh, kamu takut ya nanti kamu nggak mau lagi di sini. Enggak Bu, udah tanggung. Bener kan? Udah tanggung. Saya bilang kan, ya orang saya udah ngalamin kayak gitu, mau gimana lagi? Saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah ya saya tahan-tahanin. Ya udah kejadian itu kan udah saya anggap biasa lah, udah makanan sehari-hari, bener-bener Bang, tiap hari ada aja gitu ya, usil. Ya kadang baju berantakan apa udah inilah, cuma ya. Saya antisipasinya kan saya ngitung gitu, selalu saya hitung gitu. Jadi kalau misalnya ada baju yang kurang apa, oh ini baju ini kan kalau kurang satu atau apa gitu ya. Kalau misalnya kita hitung kan ketahuan gitu kan. Iya, antisipasinya kayak gitu aja gitu. Nah emang itunya usil juga ya. Gangguan-gangguan ya lumayan itulah, kayak ada yang biasa orang kayak nyikat kamar mandi gitu. Udah sering. Sering, udah sering banget. Udah awal-awalnya saya takut ya Bang ya. Cuman udah kesininya karena udah terbiasa. Oh ya udahlah, udah saya bodo amat lah ya. Udah makanan sehari-hari gitu. Udah masa bodoh lu mau ngapain gitu. Kadang emang lagi baru-baru mah saya kebangun sampai nggak bisa tidur kan, itu bener-bener nyita waktu istirahat saya kan. Aturan saya istirahat itu, jadi saya mikirin kejadian, oh ini apa ya gitu. Setelah saya tahu kan udah kesini, sebelum saya tahu juga bahkan udah saya anggap udahlah bodo amat lu mau ngapain kayak gitu. Saya pikir gitu kan. Ya pas setelah saya tahu, oh gitu ternyata kan, ya udah cukup tahu ya. Mungkin kita ya gitu aja, emang lebih sering mendekatkan diri aja gitu kan ya. Waktu sholat kayak saya sama si Ayu gitu, kalau yuk kalau misalnya malam Jumat gitu habis maghrib gitu ngaji lah ya, ngaji Yasin yuk gitu kan. Jadi biar istilahnya kita kan nempatin rumah dia gitu kan, istilah walaupun itu rumah istilahnya bukan punyanya dia kan, cuman kan dia pernah ada kejadian di situ kan. Dia maaf ya, dia kehilangan nyawanya di rumah itu gitu kan. Ya udah akhirnya kita ngaji gitu kan sama si Ayu. Ya itu lah, tiap malam Jumat kita sholat maghrib, kita yasinan gitu ya. Itu antisipasinya itu aja sampai akhirnya saya keluar lah dari situ. Udah setahun lebih lah, kurang lebih keluar dari situ. 2016 sampai 2017 gitu. Nah kalau boleh tahu keluarnya itu gara-gara serem apa gimana? Enggak sih, kalau serem biasa sih lah enggak ya, gitu, udah ini. Cuman waktu itu kan saya ngerasa gimana sih Bang, kayaknya anak saya tuh makin lama sekolah tuh makin butuh biaya gitu kan. Ya emang sih, maksudnya saya di laundry saya nggak perlu bayar kontrakan, saya nggak perlu mikirin bayar listrik gitu kan. Saya juga dapat gaji gitu, buat cukup lah gitu buat biaya anak-anak saya gitu. Cuman saya pikir kok saya harus punya tabungan ya gitu untuk jadi maaf lah nyari yang lebih gitu. Iya, nyari yang lebih lah ya. Nyari yang lebih gitu. Kalau misalnya untuk gangguan-gangguan itu udah biasa lah, cuek aja lah ya sebenarnya. Emang bener-bener awalnya takut lah Bang. Awalnya kan kita istilahnya kok apalagi yang bener-bener yang diwujudin ya si anak itu bener-bener nengok ke kita dalam keadaan kayak gitu kan. Terus ya udah masalah anak diajak main mah nggak jadi masalah, sampai anak kan dilukain, dicubit gitu. Sebenarnya gitu kan. udah sedikit mengganggu itu kan. Cuman saya pikir ya udahlah gitu kan, emang udah namanya kita kan makhluk kayak gitu kan, kita di mana juga ada. Kita kan hidup berdampingan gitu. Berdampingan. Ya kitanya aja harus gimana. Ya udah lebih disadarin diri sendiri aja gitu. Berarti kalau bisa dibilang nih hampir tiap hari adalah gangguan-gangguan. Cuman yang tadi diceritain yang ibaratnya yang ekstrim-ekstrim aja nih, sampai emang benar-benar wujud cewek nyariin Pak Sultan tadi ya. Tapi itu pas hujan-hujan kan? Hujan. Ya kita kan memang waktu itu tutup agak sore juga Bang. Biasa jam 10. Kita agak jam 10 kurang lah udah tutup karena hujan juga. Hujan juga kan sepi. Mikir juga siapa yang mau ngelondri hujan-hujan kan. Ya udahlah tutup aja gitu kan. Iya. Nah kan emang Subang kan lumayan dingin lah, udah dekat Bandung dia. Iya, atas Bandung kan dia. Atas Bandung. Nggak wajar juga sih ya, cewek datang hujan-hujan. Tapi pas Empok lihat nih, basah nggak dia? Enggak, saya nggak perhatiin, tapi emang badannya kering, posisi kering. Makanya saya baru ngehnya tuh, ya emang nggak basah gitu. Dia nggak bawa payung, nggak bawa apa, cuman kalau misalnya gitu ya? Posisi kan mau hujan kan, kalau misalnya dadak pasti kan basah gitu bajunya. Ya saya baru ngeh, ternyata dia emang nggak basah gitu. Terus tambah lagi,
dia masuk lewat mana gitu kan. Bener-bener sih bener-bener melongo loh Bang depan. Masih macet pagar kan nggak mungkin. Kalau manjat pagar juga kan pagarnya pasti bunyi dong. Iya kan. Iya. Duh kacau juga sih berarti. Saya sampai melongo bener-bener sambil nyapu tuh saya ngeliatin gembok yang ngegantung gitu. Gembok gantung tapi dia masuk. Iya. Saya bilang, kok pintu pagar digembok? Saya bilang gitu kan. Saya nggak heran, emang udah biasa. Cuman yang nggak biasanya kan. Kenapa dia bisa masuk gitu ya? Tamu yang datang malam itu tuh. Saya pikir tadinya kan ada orang mau laundry. Biasa kan ada kita udah tutup toko juga. Kalau toko kadang-kadang. Teh, laundryan gitu kan. Kalau kita biasanya langganan ya. Mau ditolak nggak enak ya. Iya. Ngomong-ngomong kita saya mau kerja laundryin saya gitu kan. Udah tutup toko. Mending kalau baru kadang udah jam 11, setengah 12 gitu. Udah baru itu ya. Mau nggak mau kan ya kita yang tinggal di situ gitu kan. Berarti si cewek ini yang datang itu kemungkinan itu korban yang meninggal di situ. Iya, kemungkinan. Dan anak yang teteh lihat yang di kamar itu yang ininya hancur ya? Iya. Ininya tuh kayak apa sih? Kayak hancur lah ininya, jidatnya gitu. Kemungkinan tadi kan diceritain dijedotin. Dijedotin. Berarti kejam banget ya. Soalnya lagi katanya si temen papahnya ini cerita, dia tadi juga dia nggak beli dari si ponakannya. Pak Sultan ini lah ya, Pak Sultan ini dia nggak cerita, nggak cerita. Ini rumah tadinya bekas terjadi apa gitu, nggak lah gitu kan, orang nggak mungkin lah kan ini pas mungkin si temannya papahnya si Bu Desi ini tinggal di situ, ada ngalamin apa-apa gitu kejadian gitu, barulah dia nanya gitu kan, ya akhirnya dapat lah informasi itu. Iya. Berarti tadi kan si temannya bapaknya Bu Desi ini, Bu Desi kan bosnya, temennya beli ke keponakannya si korban berarti ya. Si korban. Suaminya si korban gitu. Iya suaminya si korban ini ya. Ngerinya netizen bingung nih tadi jelasin ya. Berarti temannya bapaknya Bu Desi beli ke keponakannya si korban. Dan ternyata itu kejadian sekitar tahun 2000-an. 2000-an udah lama. Iya. Jadi emang udah lama kosong. Iya. Kurang lebih berapa tahun itu? Dari semenjak tahu nggak nih ya kira-kira Bu Pampoyayan ya? Dari semenjak dia kejadian meninggal itu dirampok sama dibeli? Iya, kalau misalnya informasi yang didapat dari temennya si papahnya Bu Desi ini tuh, dia bilang cuma sekitar tahun 2000-an nggak tahu. Misalnya taruhlah tahun 2000-an ya. Kalau misalnya segitu ya kurang lebih ya 10 tahunan kali ya. Rumah itu juga sempat kosong Bang. Jadi sempat mungkin ditinggalin sama ponakannya si itu kan, ponakannya si korban ini ya apa nggak betah apa jadi sempat kosong ya udah terbengkalai gitu. Emang rumahnya juga kalau misalnya ya saya masih ada sih fotonya gitu, masih nyimpen, masih gimana sih Bang, masih bangunan lama dan emang kusem banget kalau kita lihat itu untuk kita lihat untuk laundry itu apalagi. Sampai sekarang sih laundrynya masih ada gitu. Oh, masih ada. Jadi makanya udah paling nanti saya kasih lihat ke Bang Putronya aja gitu. Iya, boleh. Berarti ini nggak kita tampilin ya, soalnya nggak enak. Nggak enak lah ya. Iya, laundrynya masih ada. Masih ada, masih beroperasi sampai sekarang. Alhamdulillah gitu, masih berjalan. Oke, itu tadi cerita dari Empoyaya nih yang bekerja di laundry daerah Subang ya, kurang lebih 1 tahun. Tinggal di sana juga dan ternyata rumahnya itu bekas ada pembunuhan. Terjadi pembunuhan. Dirampok satu keluarga di mana ada ya korbannya istri dan anaknya. Ya. Jadi ini yang masih misteri nih, yang suaminya Pak Sultan bukan kita nggak tahu ya. Iya. Cuman ya ini mah cocok logi aja ya karena yang dicari Pak Sultan. Pak Sultan ya, ada nyari Pak Sultan. Entah itu bener apa enggak kita nggak tahu, wallahu alam. Cuman kita cuma bisa doain untuk korban, semoga aja korban diterima di sisi Allah. Semoga aja dapat tempat yang terbaik di atas. Oke. Terima kasih banget nih, Poyayan, udah mau datang lagi di channel Kisah Tengah Malam. Dan buat Sobat Tengah Malam, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gua Putro pamit undur diri. Poyayan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.